Halo sobat super gila guys, subscriber saya akhirnya 20.000 lebih. Waduh, bener-bener gak kebayang. Untuk merayakannya saya akan adakan giveaway. Oke, gimana mekanisme giveaway-nya dan dapat apa nanti di pertengahan biar kalian mau nonton. Licik dikit kan nggak apa. Sambil kita ngobrol. Ingat nggak dulu zaman saya SD, nggak tahu kalau pas zaman kalian, kalau ditanya sama Pak Guru sama Bu Guru tuh, "Nenek, cita-citanya mau jadi apa?" Jadi pilot. Habis jadi pilot, jadi dokter. Aduh, habis jadi dokter, ada yang parah jadi presiden. Waduh, tapi dulu zaman Soeharto kalau ngomong jadi presiden bisa ditangkap, Pak. Dituduh mau kudeta. Jayus ya, bercanda. Jadi itulah pokoknya kalau dulu kan jadi pilot, jadi nahkoda, jadi segala macam yang umum. Tapi kalau sekarang ditanya mau jadi apa? Waduh, saya punya ini ponakan mau jadi apa ntar? Wah, jadi YouTuber. Waduh, kok gitu? Ya kan enak, main game aja bisa dapat duit. Ngomong aja cocok bisa dapat duit. Gila guys. Saya kasih tahu ya, jadi YouTuber itu tidak seindah bayangan, tidak seindah kelihatannya. Kelihatannya aja cuma gampang, saya cuma duduk di sini ngobrol bacot. Waduh, langsung dapat duit bulanan. Jalan menuju itu berliku-liku, penuh duri tajam. Waduh, stres kalau dipikir-pikir, Pak. Ini saya akan cerita gimana perjalanan saya jadi YouTuber kayak sekarang ya. Ini bukannya saya mau nyombong atau gimana, cuma sekedar sharing aja. Siapa tahu ada di antara kalian yang sedang mempertimbangkan pingin jadi YouTuber, bisa dinilai mana yang bisa ditiru, mana yang dihindari, atau apa bagusnya jadi YouTuber, atau apa jeleknya, apa yang mesti disiapkan dan sebagainya. Itulah. Jadi dulu tuh saya awalnya cuma iseng-iseng upload video ogoh-ogoh, kemudian saya tinggal. Ogoh-ogoh itu yang kayak karnival, ada setan-setan itu loh di Panggul beramai-ramai yang serem-serem itu. Tempat tinggal saya tuh bikin ogoh-ogoh, kemudian dalam rangka nyepi kan, saya bikin dokumentasinya. Terus kan sayang kalau saya bikin video disimpan sendiri, saya upload lah. Upload kemana ya? Udah ke YouTube. Habis itu saya tinggal kerja di kapal. Tau-tau banyak yang nonton. Di awalnya saya mulai serius nge-YouTube itu kan pas saya di Jepang. Nah, pas di Jepang itu saya pengangguran. Enggak sih full pengangguran, saya ada kerja di itu kan saya pernah bikin video suasana kerja itu, saya kerja jadi cleaning service, Pak. Dulunya saya jadi fotografer international. Sekarang kerja jadi cleaning service, bersih-bersihin toilet, ngepel, kayak gitulah pokoknya. Tapi duitnya enak. Soalnya di Jepang. Nah, itu dah kan. Di Jepang itu saya nggak bisa kerja tiap hari, ada aturannya sehingga banyak waktu luang. Sambil saya mikir apa yang kerjakan, ya udah saya garap YouTube aja dengan setengah serius waktu itu. Oke, lebih serius dari sebelumnya tapi masih belum serius-serius amat. Waduh, Pak, belum rekamannya nggak bagus, belum ada kerbek-kerbek suara angin lah segala macam, belum hujan. Belum ngeditnya, aduh saya yang paling gak senang itu ngedit itu ya, saya paling gak senang. Ngedit video itu saya paling tidak senang. Makanya nanti kalau sudah penghasilan saya udah lumayan, saya mau sewa editor biar dia aja yang susah ngedit. Saya kasih duit, saya biar tinggal ngebacot aja, biar pure, biar murni, fokus ngebacot. Nggak usah ngedit, biar orang lain yang ngedit. Ngedit itu ya, video yang akhirnya itu cuma 5 menit, ngedit itu bisa seharian, bahkan bisa 2 hari ngedit. Aduh, pokoknya itu benar-benar. Kemudian ketika diupload, yang nonton tahu berapa? 20 orang. Syukur-syukur kalau topiknya agak gini 100 orang, itu sudah mentok itu 100 orang. Kecuali video ogoh-ogoh itu ya, karena topik ogoh-ogoh itu kan memang banyak yang suka, banyak yang nyari. Kalau saya upload full video ngevlog, wah saya jalan-jalan kemana itu di Jepang tentang sakura, saya edit segala macam 2 hari sampai 3 hari ngedit. Yang nonton 70 orang, aduh. Belum lagi subscribernya ndak nambah-nambah, sampai suatu ketika nambah kan sedikit demi sedikit.
Sampai suatu ketika tembuslah 1000 subscriber. Wah, saya sudah girang sekali. Woi, tembus 1000 subscriber. Terus daftar untuk monetisasi kan. Woi, sekarang tunggu. Sebulan nggak ada kabar. 2 bulan nggak ada kabar. Waduh, sialan. Itu sampai saya sempat ngambek saya sama YouTube. Apalagi kalau kalian nonton gimana kisah saya di Jepang itu kan ada masalah dengan kehamilan istri saya. Waduh, saya udah nggak bikin video lagi sampai akhirnya 3 bulan setelah pengajuan monetisasi itu baru disetujui. Baru saya semangat lagi bikin video kan. Wah, lagi lembur. Ini sampai saya ngajak anak ke atas bukit itu kan, saya ada bikin videonya, bikin rekaman kayak orang gila. Ya ngomong, edit 2 hari ngedit, upload, yang nonton 90 orang. Duitnya tahu berapa? 0,0 sekian dolar. Jadi di 0, setelah tanda koma itu lagi ada 0, guys. Aduh. Saya mikir, ini gimana caranya saya bisa makan dari YouTube itu. Makanya kadang-kadang orang kalau dikiranya kalau YouTube itu udah wah bermiliar-miliar. Ya kalau YouTubernya sekelas Atta Halilintar, asyap. Ngomong sekali asyap 100 juta, 2 kali asyap 200 juta. Aduh, kalau saya Pak ngomong asyap mau 1 juta kali sampai mulut saya doer, nggak ada yang ngasih 1 juta Pak. Kayak gitulah, kan kemana-mana saja nih bacotannya. Nah, kemudian soal giveaway, saya nggak tahu kalau gimana biasanya giveaway kan ada yang ngasih kaos, ada yang ngasih apa segala. Saya mau kasih yang sederhana aja. Saya mau kasih pulsa. Oke. Saya mau kasih pulsa, saya akan kasih dua hadiah. Yang satu pulsa 100.000, yang satu pulsa 50.000. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah kalian komen di video ini, komennya harus pakai kata sandi. Wah, biar susah, Pak. Kata sandinya gini. Kalian gunakan nama channel kalian atau nama akun YouTube kalian ditambah dengan angka 85. Gak usah tanya kenapa harus ada angka 85. Pokoknya nama channel kalian tambahkan dengan angka 85. 85-nya itu boleh di depan, boleh di belakang, terserah. Yang penting nama channel kalian. Misalnya nama channel kalian itu Sontoloyo. Maka kalian bisa tulis Sontoloyo 85. Wah, Babang bacotnya kebanyakan gitu. Nama channel tambah angka 85, baru komentarnya apa, harus komen, jangan nyepam loh, jangan komen ngawur. Nah, itu kan ada 2 hadiah, 100.000 pulsa sama 50.000. Yang 100.000 saya akan pilih komen yang paling saya suka. Pokoknya kalian komen terserah, mau kasih kritik terserah, mau kasih saran terserah, pokoknya komen apa aja terserah. Yang penting yang saya paling suka saya kasih pulsa 100.000. Nanti kemudian yang hadiah kedua 50.000, komen yang paling banyak dapat like. Jadi paling banyak dapat like dari user-user yang lain ya, terserah gimana caranya. Ingat, yang 100.000 itu saya pilih pribadi, komen yang paling saya suka. Yang 50.000 komen yang paling banyak dapat like. Kalau yang dapat like itu ada jumlahnya sama, nanti saya pilih random. Oke, nanti di komen itu akan saya reply, saya tanyakan berapa nomornya, terus saya kirimi pulsa. Oke, ya diterima aja dulu pulsa. Saya belum bisa kasih kayak siapa itu yang bagi-bagi HP. Aduh Pak, pendapatan saya belum sebegitunya Pak, pendapatan UMR. Ya yang penting ada dulu ya. Itu udah akhirnya titik baliknya itu terjadi ketika saya lihat video ini, Alibata. Woi, ini kok keren ya. Saya iseng-iseng bikin video reaksi kan. Waktu itu saya ingat bener yang video pertama saya reaksi itu Black or White. Gila mainnya Bang Alib itu memang parah banget itu. Waduh, saya reaksi. Wah, Pak, pertama kali itu kan malam saya edit kan malam, saya upload, saya tinggal tidur. Paginya tahu-tahu yang nonton 2.500. Wah, saya langsung, apaan ini? 2.500 tunggu
tumben Pak. Kecuali ogoh-ogoh ya, kalau ogoh-ogoh udah 100-an ribu waktu itu yang nonton. Tapi ini video selain ogoh-ogoh itu yang 2.500. Waduh. Wih, saya tonton lagi video saya. Ih, bagusnya di mana ya? Saya tonton. Saya ngiki. Oh, ternyata lucu. Akhirnya itulah dari sana mulai saya bikin video reaksi Bang V. Ehsan. Saya lihat video-video lucu di internet. Nah, itulah saya bikin. Pokoknya seputar reaksi itu ternyata laris. Ya, barulah kemudian mulai naik subscriber sampai 10.000. Wih, kayak mimpi guys. Kayak rasanya ini beneran 10.000, ini enggak hang HP saya, tak kocok-kocok HP-nya. Hang ini HP saya. Kocok. Tak kocok-kocok sampai ngecrot. Ternyata beneran 10.000. Waduh. Beneran 10.000 kan. Wah, kemudian barulah yang penghasilan per hari itu biasa 0,0 sekian. Kemudian mulailah di $1, $2. Pokoknya saya tidak akan ngomong tentang jumlah supaya nggak kesannya sombong banget kan. Pokoknya ya bisalah. Tantangan menjadi seorang YouTuber itu bukan hanya di waktu, tapi kita harus bisa, pertama paling itu yang kita harus bisa mikir. Karena kayak gini, kalau kalian kerja sama orang, sudah ada yang menentukan kalian itu mau ngapain. Kalian tinggal ngelakuin, disuruh ini kerjaan. Kalau misalnya jadi cleaning service, nyapu di sana, ngepel di sini, sudah ada kan runtutannya itu, kalian tinggal lakukan. Kalau YouTube nggak ada Pak. Sekarang saya mau duduk, saya mau ngapain, nggak ada yang ngasih tahu Pak. Saya harus research topik sendiri, kebetulan cari video sendiri, kemudian misalnya Alibata upload lagu, wah bagus ini loh, terus bikin reaksi, terus kan karena supaya spontan kan harus berpikir keras ini apa yang mau dikomentari gitu kan, karena saya nggak mau reaksinya sekedar wah bagus, wah bagus. Nah, itu bukan style saya. Saya ingin supaya ada nilai tambahnya kan. Wah, ini apa namanya, sampai saya pelajari lagi. Dulu kan pernah saya main gitar, sekarang udah nggak lagi. Saya pelajari lagi istilah-istilah musik, kemudian teknik-teknik musik gimana. Itu nggak ada yang ngasih tahu. Oh, kamu ini pelajari, oh kamu itu pelajari. Belum lagi soal cara bikin video reaksi itu kayak gimana. Gimana caranya supaya sinkron ketika kita nonton, kemudian kita ngomong. Itu saya gimana caranya, saya coba-coba. Akhirnya ketemu, oh pakai Camtasia. Itu screen recording, kemudian kita kasih penanda. Kayak kalau di film itu kan pakai cetak yang itu tuh. Kalau saya pakai tepuk tangan. Jadi nanti kelihatan di audio wave-nya itu kelihatan ada spike-nya. Nanti spike-nya kita sinkronkan. Jadi dah video kita sinkron kayak gitu. Dan itu sekali lagi yang paling susah tuh kita harus sendiri gitu loh. Mikir sendiri, ngedit sendiri. Aduh, kalau ngedit itu baru yang dari segi tenaga, belum lagi alat. Kayak sekarang saya pernah nge-YouTube pakai HP aja. Wih, rasanya kurang bagus. Akhirnya kamera istri saya baca ini. Malah istri saya jarang sekali pakai kameranya ini. Padahal kamera ini saya belikan untuk istri. Akhirnya malah saya yang pakai Pak. Aduh. Ya habis gimana, saya nggak punya kamera sendiri kan. Saya punya kamera besar, tapi itu kamera untuk foto itu gede banget, nggak cocok untuk video. Berarti kan itu biaya lagi kan. Kamera, kemudian laptop. Kemudian laptop saya rusak lagi. Ini kemudian kebetulan dikasih minjem komputer sama teman saya. Kalau enggak gitu gimana? Ini laptop saya baru kemarin saya ambil dari servis, baru kelar. Itulah banyak hal yang terjadi yang benar-benar kita alami, kemudian kita harus pecahkan sendiri. Nge-YouTube itu enak, saya suka, tapi jangan dikira nge-YouTube itu gampang. Enggak, itu susah. Susahnya yang paling susah ya kayak orang berwirausaha gitu loh. Kan banyak orang, wah berwirausaha jadi kita punya uang dan waktu luang. Salah Pak. Nge-YouTube itu banyak banget ngabisin waktu. Apalagi sekarang saya punya anak 3. Babysitter saya sudah resign. Sekarang saya itu cuma bisa nge-YouTube 2 hari sekali. Makanya sebelumnya kan saya bisa 1 hari 1 video. Tiap hari saya bikin video. Sekarang ini saya sedang masih nyari-nyari gimana caranya biar 1 hari 1 video itu. Aduh, berat sekali Pak. Dengan kata kan saya harus 1 hari produksi 2 video. Gila. Sementara istri saya kan kerja juga. Istri saya kerja jadi dosen. Kemudian anak 3. Akhirnya
Satu anak dititip sama mertua, satu dititip sama orang tua saya, yang satu istri saya yang ngasuh. Kemudian kalau pas istri saya yang kerja, gantian, jadi saya ngasuh anak, istri saya kerja. Nanti istri saya sudah selesai kerja, saya kerja, istri saya ngasuh anak. Dan itu pun kan tidak bisa, kadang-kadang gini, saya kalau kerja itu, saya duduk, kalau nggak ada yang ganggu, nggak ada yang 2 hari saya bisa kerja. Tapi sekarang situasi seperti ini kan nggak bisa. Itu kesulitan-kesulitan yang harus dipikirkan kayak gitu loh. Kalau kita kerja sama orang kan sudah orang yang menentukan kamu harus kerja 8 jam. Kita pulang kalau belum 8 jam ya nggak bisa pulang. Tapi sekarang kita kan kepikiran sama anak, kepikiran istri yang kecapean. Istri saya habis kerja langsung ngasuh anak kan. Kan saya jadi pikir, padahal ini belum selesai. Padahal kita lagi on the lagi sedang apa sih istilahnya itu? Pokoknya lagi kerja, lagi hook banget dengan kerjaan. Kalau sekarang ini dihentikan, besok ngulang lagi. Nah, itulah kesulitan-kesulitan yang mesti dipikirkan. Nah, itulah tentang gimana kerja sebagai YouTuber ya. Jadi jangan dikira enak. Maksudnya enak, tapi jangan dilihat enaknya aja. Kalian harus tahu tantangannya apa, kesempatannya seperti apa. Oke, nanti saya akan sharing lagi tentang YouTube ini. Jadi ini murni sharing saja ya. Oke, itu dulu untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ciao guys. Jangan lupa ikuti sayembara giveaway-nya, oke? Gimana caranya kan sudah tadi saya terangkan. Jangan kasih tahu yang lain loh, karena gini, semakin sedikit yang tahu caranya ikut sayembara ini kan kesempatan kalian menang semakin besar. Kalau kalian bocorkan caranya ikutan sayembara kan semakin banyak yang ikut. Kan nanti kesempatan kalian dapat hadiah mengecil, oke? Dan kalau saya lihat ada yang komen membocorkan cara ikut sayembara, saya akan kemplang. Saya cari ke rumahnya, saya akan kemplang biar kayak Deddy Corbuzier, saya ciduk. Oke, itu dulu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.